Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum kita akan memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami siap untuk akan belajarkan sedikit firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari saat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita telah memasuki di pelajaran kita yang keempat ya, yaitu tentang tulah-tulah. Namun di sini saya akan membahas pelajaran kita di hari Minggu dengan judul Allah versus dewa-dewa. Di dalam Keluaran 7 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-15 kalau kita lihat, kita melihat awal dari konfrontasi antara Musa dan Harun yang diutus Allah untuk melawan Firaun dan sistem kepercayaan Mesir yang politeistik. Mesir saat itu terkenal sebagai bangsa yang sangat percaya pada dewa-dewa dan juga bukan hanya dewa-dewa ya, tetapi dengan kekuatan-kekuatan sihir yang ada pada saat itu ya. Allah memerintahkan Musa untuk menunjukkan kuasanya melalui tanda mujizat. Tongkat Harun berubah menjadi ular di hadapan Firaun. Menariknya apa? Para ahli sihir Mesir juga bisa menirukan tanda itu melalui sihir mereka. Tetapi ular dari tongkat Harun menelan ular-ular mereka. Ini bukan sekedar pertunjukan kekuatan, tetapi deklarasi Allah bahwa kuasanya melampaui semua kuasa lain. Nah, jadi di sini kalau kita melihat ya, bagaimana ketika Tuhan mengubah tongkat Harun ini menjadi ular. Nah, tapi di sana para ahli-ahli sihir, mereka juga membuat hal yang serupa ya, yang sama dengan Musa pada saat itu. Mereka juga bisa membuat apa? Ular-ular ya. Tetapi apa yang menariknya dari sini yang kita bisa dapat yaitu ular dari tongkat Musa ini memakan apa? Ular-ular dari mereka yang lain. Ini menunjukkan bukti bahwa apa? Kuasa Allah apa? Kuasa Allah lebih tinggi atau lebih besar dari yang ada di sana ya. Peristiwa ini menjadi titik awal dari rangkaian itulah yang akan Allah lakukan di Mesir, yang semuanya bertujuan untuk menyatakan supremasi Allah atas dewa-dewa Mesir, atau bagaimana kekuatan Tuhan itu lebih dari dewa-dewa Mesir yang ada di sana. Konteks ini menunjuk bahwa Tuhan tidak sedang bersaing secara setara dengan dewa-dewa palsu, tetapi sedang mendemonstrasikan bahwa hanya Dialah yang hidup, berdaulat dan layak disembah. Segala bentuk kekuatan manusia, sihir maupun berhala tak akan mampu menandingi kekuasaan Allah. Ya, jadi di sini bukan dalam artinya Tuhan mau berperang mereka dengan setara gini. Enggak. Di sini Tuhan mau menunjukkan apa? Bahwa kuasa Tuhan atau kedaulatan Tuhan ini lebih besar dari apa? Dari mereka-mereka yang ada di sana. Nah, yang menjadi aplikasi bagi kita yaitu pelajaran ini relevan bagi kita saat ini. Karena dunia modern pun memiliki banyak dewa. Seperti kalau kita melihat sekarang dewa apa? Kekayaan, ketenaran, jabatan, kecanggihan, teknologi, bahkan apa? Bahkan diri kita sendiri ini bisa apa? Menjadi dewa ya. Kita bisa menganggap diri kita ini sebagai dewa. Banyak orang mulai menaruh kepercayaan mereka kepada hal-hal tersebut, bukan menggantungkan hidupnya pada sesuatu yang fana dan terbatas. Kita pun sebagai orang percaya kadang tergoda untuk apa? Bersandar pada kekuatan sendiri, pada koneksi ataupun logika manusia, dan lupa bahwa apa? Tuhan yang memegang kendali atas kita sebenarnya. Melalui kisah ini kita diingatkan untuk tidak takut menghadapi tantangan ataupun sistem dunia yang seolah-olah kuat. Sebagaimana Allah menyertai Musa dan menunjukkan kuasanya secara nyata, demikian juga Allah apa? Menyertai kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali saat ini yaitu Allah adalah Tuhan yang hidup, berdaulat dan tidak ada satupun kuasa yang mampu menandinginya. Pelajaran dari Musa dan Harun menunjukkan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh apa? Kekuatan duniawi, tetapi oleh ketaatan pada Allah yang benar. Ular Harun yang menelan ular ahli sihir menjadi lambang bahwa kuasa Tuhan menelan habis segala bentuk kekuatan palsu. Ya, jadi sekali lagi dikatakan apa? Bahwa apapun yang akan terjadi, tetap kekuasa Tuhan akan lebih menang, yang lebih unggul dari semuanya itu. Walaupun meski nanti banyak orang-orang yang bisa membuat mujizat-mujizat, orang-orang yang bisa melakukan penyembuhan, tetapi apa? Ketika kita bersandar pada Tuhan, saya yakin dan percaya apa? Kuasa Tuhan atau daulat Tuhan itu lebih besar dari dewa-dewa palsu yang ada.
Biarlah dengan pembelajaran kita pada saat ini dapat menguatkan iman percaya saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua.